Bismillahirrohmanirrohim. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana kita akan berbagi tips dan trik seputar bisnis minimarket. Namun sebelumnya, sebagai disclaimer bahwa dalam video ini sepenuhnya menggunakan suara cloning dari pemilik suara asli Muhammad Azhar. Ketidaksesuaian intonasi dan atau kalimat tertentu adalah bukan kesengajaan. Halo teman-teman calon pengusaha minimarket, selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan membahas langkah-langkah memulai bisnis minimarket dari nol. Buat Anda yang ingin terjun ke dunia bisnis retail modern yang bentuknya minimarket tapi belum tahu harus mulai dari mana, video ini akan jadi panduan praktis yang bisa langsung Anda ikuti. Jadi, pastikan nonton sampai habis. Langkah pertama yang paling penting adalah riset pasar. Sebelum Anda memulai, pastikan Anda sudah memahami siapa target pasar Anda dan kebutuhan di daerah tersebut. Misalnya, apakah mayoritas penduduk di sekitar lokasi yang Anda pilih adalah keluarga muda, pekerja kantoran, atau mungkin mahasiswa? Hal ini akan mempengaruhi produk apa saja yang harus Anda sediakan. Lakukan juga survei kecil-kecilan untuk mengetahui minimarket lain di sekitar dan bagaimana Anda bisa bersaing dengan mereka. Setelah memahami pasar, langkah berikutnya adalah memilih lokasi yang strategis. Sampai saat ini, dalam bisnis minimarket, lokasi adalah segalanya. Pilih tempat yang ramai dan mudah diakses oleh banyak orang, baik itu dekat dengan area perumahan, sekolah, atau jalan besar. Jangan lupa perhatikan juga faktor kompetisi. Apakah ada minimarket lain di sekitar? Kalau ada, pastikan minimarket Anda bisa menawarkan sesuatu yang berbeda atau lebih baik. Langkah berikutnya, yang tak kalah penting adalah modal dan perencanaan keuangan. Sebelum mulai, Anda harus tahu berapa banyak modal yang dibutuhkan, termasuk biaya sewa tempat. Jika Anda menyewa tempat, renovasi, pembelian barang dagangan, hingga gaji karyawan. Buatlah perencanaan keuangan yang realistis dan pastikan Anda punya dana cadangan untuk biaya operasional di bulan-bulan pertama yang biasanya toko belum memiliki profit yang cukup untuk membiayai operasionalnya. Anda juga perlu tahu kapan waktu toko Anda sampai pada titik impasnya atau BEP, break even point, yaitu titik di mana keuntungan toko atau minimarket Anda sama dengan kebutuhan operasionalnya. Ini penting agar Anda dapat mempersiapkan modal kerja operasional selama toko Anda masih defisit. Setelah itu, Anda perlu memikirkan pengadaan barang dan supplier. Cari supplier yang bisa memberikan harga kompetitif dan memastikan stok barang selalu tersedia. Oh ya, Anda bisa loh menghubungi tim CRZ untuk bisa mendapatkan informasi supplier di daerah Anda. Pastikan juga produk yang Anda jual beragam dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan di area tersebut. Pengelolaan stok yang baik akan membantu Anda menghindari kekurangan barang atau overstock yang bisa merugikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih visual, yaitu penataan toko dan desain interior atau dress up store. Toko yang nyaman dan menarik akan membuat pelanggan betah berbelanja. Pastikan layout toko memudahkan pelanggan untuk menemukan produk yang mereka cari dan tata produk dengan rapi agar terlihat menarik. Misalnya, letakkan produk-produk yang sering dibeli seperti snack dan minuman di area yang mudah diakses. Sementara, barang dengan margin lebih tinggi bisa diletakkan di posisi strategis. Buat desain visual, toko Anda sesuai karakter atau brand identity yang ingin Anda bangun. Pilih maksimal 3 kombinasi warna yang cerah, nama dan logo toko yang mudah diingat, dan hindari desain yang ramai dan norak. Selain penataan, jangan lupa juga membangun sistem operasional dan pelayanan pelanggan yang baik.
Operasional harian yang efisien akan membuat bisnis Anda berjalan lancar. Misalnya, sistem kasir yang terintegrasi dengan manajemen shop bisa membantu Anda memantau persediaan barang dengan lebih mudah. Juga, yang terintegrasi dengan manajemen keuangan yang bisa membantu Anda melakukan analisis usaha untuk menetapkan langkah-langkah strategis selanjutnya. Dan yang tidak kalah penting, latih karyawan Anda untuk selalu memberikan pelayanan yang ramah dan cepat. Pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan setia yang kembali lagi dan lagi. Terakhir, jangan lupa tentang strategi pemasaran dan promosi. Untuk menarik pelanggan baru, Anda bisa memanfaatkan promosi seperti diskon pembukaan atau grand opening, hadiah langsung, kupon, atau bundling produk. Di era digital ini, memanfaatkan media sosial juga sangat efektif. Buat konten menarik di Instagram atau TikTok yang bisa mempromosikan minimarket Anda. Promosi yang tepat bisa membantu Anda mendapatkan pelanggan tetap dalam waktu singkat. Jadi, teman-teman, itulah tadi langkah-langkah untuk memulai bisnis minimarket dari nol. Mulai dari riset pasar, pemilihan lokasi, hingga strategi pemasaran. Semuanya penting untuk memastikan minimarket Anda berjalan sukses. Kalau Anda masih punya pertanyaan atau ingin tips lebih lanjut, tulis di kolom komentar, ya. Dan jangan lupa, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk subscribe ke channel ini supaya Anda tidak ketinggalan video-video lainnya yang akan membantu Anda dalam menjalankan bisnis minimarket. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya tentang bahasan di materi ini. Semoga bisa memberi inspirasi baru dan membantu Anda dalam menjalankan usaha retail modern atau minimarket dengan lebih baik. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat dan terus berinovasi.